Kok diserakin? Selanjutnya, tepuk tangan untuk Mbak Nunung. Selanjutnya kita undang Yoriko Angelin. Yoriko. Selanjutnya kita punya tepuk tangan untuk Yono Bakri. Setelah Yono Bakri kita undang ini dia Benedictus Siregar. Dan juga tentunya Erdit Erwanda. Oke. Yono ganteng. Kenapa Mas? Yono kenapa? Kenapa? Biasa ya. Oke, ini dia sekali lagi tepuk tangan dong teman-teman untuk film Pesugihan Sate Gagak. Ke teman-teman penonton karena ternyata nggak hanya lucu-lucu aneh tapi maknanya juga banyak. Silakan. Betul. Selamat siang semuanya, salam kenal. Saya Aura, produser dari film Pesugihan Sate Gagak. Jadi memang cerita ini ya, waktu kita pertama kali dapat ada sebuah cerita itu kayak menangkap kegelisahan zaman sekarang gitu ya, dimana kita lagi banyak sekali punya banyak berita-berita yang kurang baik, keadaan ekonomi yang makin tak menentu gitu ya, dan naik turun ekonomi itu udah kayak berita hari-hari lah buat kita. Nah, saya merasa ada sebuah kedekatan dan momen yang pas dengan film ini, dan di ujung filmnya pun masih ada pesan dan memberikan kayak semacam harapan gitu ya. Ada sebuah harapan bahwa kerja keras tidak akan membohongi kita, bahwa sesuatu yang dikejar cepat juga bisa ya nggak akan baik hasilnya gitu ya. Jadi ada nilai positif yang bisa kita ambil, in the same time ngasih kita harapan gitu loh. Dan itu sih yang saya rasa kenapa film ini jadi ya cukup spesial gitu ceritanya ya. Ya, dan ada udah beberapa penayangan juga kan sebelum hari ini Mas, kayak kemarin di Jakarta Film Week juga sudah ditontonkan juga. Itu pengen tahu Mas gimana respon teman-teman penonton. Iya, selain kita sempat udah screening di Jakarta Film Week, kita jadi salah satu film yang masuk berkompetisi. Kita juga udah berhasil kemarin bikin satu special screening di Surabaya, ya. Dan puji Tuhan hasilnya sangat positif. Ketawanya pecah, mereka juga merasa joke-nya gampang sekali terima, dan banyak yang merasa filmnya sangat mengalir gitu ya ceritanya. Jadi ya semoga waktu ditayangkan nasional nanti bisa diterima dengan baik juga. Amin, siap. Terima kasih teman-teman buat Mas Ara, terima kasih. Fauzar, tapi biasa dipanggil Acut. Ya, untuk proyek ini dasar awalnya itu adalah sebetulnya waktu itu saya sama penulisnya Agung, kita ketemu di JAV ya, kemudian ada sebuah ide yang disampaikan lah waktu itu, diceritakan. Nah, nyambung ke yang tadi Aura sampaikan, memang punya nilai cerita yang cukup dalam dan dia sangat menarik karena bisa jadi potret kehidupan juga gitu ya dengan apa yang sedang kita hadapi. Nah, kalau mengenai prosesnya, sebetulnya kita merencanakan produksi ini itu untuk penayangan yang lebih awal sebetulnya. Tetapi karena takdir dan lain-lain dan keadaan, ya memang kita harus bagaimana berupaya mengkaryakan atau menciptakan sebuah karya yang dari awal idenya sudah jelas, ditulis untuk siapa, kemudian dimainkan dengan teman-teman yang kita lihat bersama kita hari ini, dan sehingga memang kita bisa, alhamdulillah mungkin tadi bisa dinikmati sebuah proses yang kalau dibilang mungkin bahasa kerennya efisien gitu ya, tapi sebetulnya sangat padat gitu ya, padat karya yang memang penuh cinta kasih ya, kita sangat menuangkan ide-ide kreatif kita, kemudian juga dikerjakan dengan sangat senang, menyenangkan seperti itu. Siap, terima kasih. Untuk ide awal dari Pesugihan Sate Gagak ini memang dari mitos, atau sebenarnya bukan mitos sih, tapi sesuatu yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berada di Jalan Pantura. Kebetulan saya hidup di Pantura juga dulu waktu kecil, dan Pesugihan Sate Gagak ini sering dilakukan oleh orang-orang di daerah-daerah pinggiran Jawa Barat sebelum Jawa Tengah itu, terus daerah Pantura, habis itu sampai ke arah Jawa Timur gitu kan, bahkan sampai ke selatan Jawa gitu. Nah di situ memang banyak banget
kelas menengah kita di bawah itu orang-orang yang udah kepepet banget gitu, nggak tahu lagi mau ngapain untuk memenuhi kebutuhan, kadang-kadang keblinger dan akhirnya salah jalan. Nah, Pesugihan Sate Gagak itu hanya salah satunya saja, karena masih banyak hal-hal yang lainnya gitu kan. Bahkan ada sebuah ritual yang bisa memunculkan nomor togel kayak gitu juga ada di situ, dan itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang kelas menengah gitu kan. Nah, Pesugihan Sate Gagak ini kan termasuk sesuatu yang absurd gitu kan. Horornya ada, jualan satu sama demit, tapi dengan cara telanjang. Jadi memang syaratnya. Jadi fungsi dari Mas Benny, Mas Aldi sama Mas Yono di situ buka baju itu memang itu adalah syarat dari pesugihannya di situ. Dan kadang kita kalau udah kepepet itu, manusia kalau udah kepepet itu bakal ngelakuin apapun, bakal melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak wajar, di luar nalar gitu. Tapi karena udah kepepet, yang tadinya orangnya baik akhirnya melakukan hal yang salah, jahat, ya udah karena itu karena tekanan kehidupan aja sebenarnya. Dan itu juga mau disampaikan sebenarnya. Betul. Apapun kehidupan, jangan ambil jalan instan ini gitu ya. Betul gitu ya. Karena yang instan itu pasti ada resikonya juga. Ya, situ dia tepuk tangan untuk penulis skenario kita, Mas Ali, thank you. Gimana mengarahkan para pemain sehingga secara delivery-nya sangat luar biasa, imbang nih antara komedinya dapat, horornya dapat, tapi dramanya juga berasa banget. Lagi Yono tuh pas marah-marah itu. Silakan Mas Isi. Oke, halo, selamat siang. Nama saya Etienne Cesar, saya biasa dipanggil Isi. Kalau buat saya pribadi gitu ya, film Pesugihan Sate Gagak itu bukan hanya sekedar film komedi horor gitu, tapi sebenarnya film Sate Gagak itu sangat mempunyai layer gitu dan isu-isu yang relate dengan banyak orang gitu. Ada persahabatan, ada hubungan anak dan ibu juga, tentunya urusan percintaan, tapi yang paling penting adalah nilai ekonominya juga kuat gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaannya tadi adalah sebenarnya tiga karakter utama ini kalau dilihat pasti kan kebayang syutingnya palingan cuma ketawa-tawa doang gitu, yang mereka cuman lucu mulu, tapi enggak, sebenarnya buat saya dan Dono, mereka bertiga dan karakter-karakter lain ini sangat kritis gitu. Mereka sangat mereka sangat itu maksudnya sakit ya? enggak Lagi sakit kayak gitu. Mereka sangat kritis lah dengan cerita ini gitu. Mereka selalu pengen tahu kenapa karakter ABC ini melakukan ini, kenapa mereka berantem. Mereka sangat banyak bertanya gitu, dan bahkan kemana film ini mau dibawa pun mereka sangat peduli gitu. Mereka menanyakan ke saya dan Dono, dan akhirnya waktu itu kita diskusi bareng dan akhirnya sepakat ya seperti inilah film yang pengen kita buat. Dan terus kita pengen itu tetap menghibur ya. Jadi ada nyeleneh tapi juga menghibur, karena kan orang juga pasti udah capek kerja, capek nyari duit, jadi kita pengen yang nonton bisa sedikit terhibur. Yes, ada treatment khusus nggak ke para cast khususnya di adegan-adegan drama, Mas Isi, kepada Yono, Ardit dan Benny? Kalau treatment khusus kayaknya lebih biasanya kalau kita direction drama yang kuat, biasanya kita approach berdua sama Dono, terus biasanya kalau nggak kita kasih brief ceritanya seperti apa, bayangin karakternya, kehidupannya seperti apa, sama palingan kita kasih guide musik, kira-kira adegannya seperti ini, gitu. Mas Isi, terima kasih. Kenapa Mas Ardit? Dono Pradana, kalau memberikan rasa di tiap scene yang mereka mainkan, yang pertama adalah harus relate dulu ya sama apa yang diperankan sama si tiga sahabat ini. Kayak contoh, kita tuh sering banget kepepet kalau masalah ekonomi. Biasanya hal yang paling ada di depan mata adalah jual barang. Ya, jual barang. Kalau barang nggak ada, terus kalau di rumah nggak ada yang bisa dijual atau nggak punya harta benda gitu, biasanya kita ngutang. Kita utang. Kalau misalkan udah utang nggak dapat, nggak bisa, kita larinya biasanya ke pinjol. Sekarang kalau zaman sekarang kita ke pinjol. Kalau pinjol udah nggak bisa, ya kalau kepepet banget jatuhnya adalah ke tindakan ya nyuri, terus habis itu kayak menghalalkan segala cara. Dan di tongkrongan biasanya tuh sering ada celutukan kayak gitu. Mas, aduh lagi nggak punya duit, enaknya ngapain ya?
nongkrong yang berandai-andai gitu ya, ngomongin soal ngawur gitu. Ngapain ya biar kita punya uang banyak ya? Pesugihan aja gitu. Biasanya di tongkrongan yang emang bener-bener random dan bener-bener tongkrongan putus asa gitu. Itu ada cetukan-cetukan kayak gitu. Nah, di salah satu scene itu ada momen dimana yang tadi si siapa namanya kayak Anto bilang nyeletuk suyu-suyu pesugihan aja lah gitu. Lama-lama kalau kayak gini pesugihan aja lah. Nah, itulah yang diangkat di cerita ini. Jadi ngebayangin mereka gimana rasanya kalau misalkan emang bener-bener kepepet. Satu persatu tuh saya tanyain, pernah nggak kepepet? Iya. Pernah. Semuanya pernah kepepet. Nah kalau Benny seumur hidup dia kepepet ya. Jadi, Sampai sekarang lo masih kepepet. Mas, keluar mas. Siap ngomong disuruh keluar. Yang satu pancingan keluar. Saya yang punya Denko sampai. terlalu kuning mas. Terlalu kuning sih. Aku udah dirasa gak enak sebenarnya tapi. Emang kontras sih, tapi terlalu kontras. Iya. Sampai diajak munaslup aku tadi. Oke, Mas boleh dilanjutkan. Terus ya menekankan mereka buat relate ke masalah masing-masing. Yes. Kayak Yono, dia pernah bercerita kalau emang dia pernah seberjuang itu sama orang tuanya, sampai rela apa namanya ada drama. Yono pernah cerita kalau nggak salah dia itu pernah nganterin bapak ya, bapak kerja kalau nggak salah. Iya. Terus yang motornya sampai mogok, Betul. tapi dia nggak punya uang untuk benerin motornya. Akhirnya flying fox tuh ya. Lagi mau sedih. Mas keluar lagi. Jangan dulu mas. Lagi mau sedih nih. Kali ini masa lalunya yang relate sama film ini. Iya. Terus Makasih ya Ben ya, makasih ya. Iya. Saya jadi keluarga ini mas. Kayak aman ya. aman. Motornya mogok tuh karena bensinnya habis. Terus bapak ngasih KTP ke warung itu. Terus gak dikasih sama warungnya karena diambil banyak KTP orang. Yang itu banyak ya. Yang lagi itu banyak. Mungkin yang belum tahu pendidikan orang tua. Nggak usah. Nggak usah mas. Coba ya. Waktunya Nggak kabur usah. ya. Oke. Tahu gitu. Jadi Mas Dono sebagai sutradara ngulik juga apa hal-hal yang buat teman-teman cast itu pernah berada di situasi kalau kepepet gimana dan rasa itu yang dikasih ya Iya. ke karakter-karakternya ya. Apalagi pas adegan Yono nangis tuh, Yono awalnya tuh bilang waktu itu kan Ian ini kalau misalkan nangis keren banget, tapi kalau nggak nangis mainin mata aja, gimana tatuan matamu itu benar-benar bikin sedih gitu. Terus dia bilang nangis ya nggak bisa, nggak ada waktu nih, gitu. Ternyata pas take nangis dia, udah keren banget emang. Kan disuruh seperti itu kan. Nah itu saya nangis karena nggak bisa nangis. Saya nangis. Pepet banget ya. Kepepet jadi bisa ya. Aduh nggak bisa nangis, disuruh nangis gimana ya, nangis dah jadinya. Kalau kebebasan berkomedi dari para cast kayak menamai si itu Heru gitu tuh Iya. gimana? Wah ini terlalu bebas ini mereka bertiga ini. Jadi di syuting kami itu banyak banget adegan bloopersnya dan banyak banget improvisasinya. Itu membuktikan bahwa satu suasana syutingnya udah seru, udah kita fun banget. Terus itu membuktikan bahwa mereka juga memiliki project ini. Jadi bukan cuma produser, bukan cuma saya, tapi semua tim ini akhirnya memiliki film ini. Terbukti dengan harusnya nggak ada tuh adegan kayak gitu yang ditampilkan sama mereka. Itu harus nggak ada. Cuman mereka improvisasi sendiri. Pas lihat di monitor itu lucu, ya udah pakai. Kayak contoh pas ada video yang bilang soto itu cuman aku juga keserupan bu, soto terus dia nambahin pakai emping gitu. Wah makin lengkap gitu. Jadi lucu ya makin lengkap ya gitu. Ya udah akhirnya kita pakai. Ya hasilnya luar biasa seperti yang tadi dilihat. Tepuk tangan dong teman-teman untuk para sutradara kita. Terima kasih Mas Dono. Jebelin dan banyak syaratnya ini. Silakan. Jadi Mami Nunung tuh Mami Nunung sendiri. Ini siapa diomelin ada hebat ini di sini? Beda bilang itu. Beda pesugihan. Ya selamat sore semuanya. Saya di sini kan berperan sebagai ibu Imas. Ya. Ibunya si
siapa Andini. Andini. Sebetulnya Bu Imas itu ya wajar dong kalau mau melepas anaknya ke tangan orang lain untuk menjadi istrinya, terus ibunya tuh yang bisa dibilang material itu wajar, materialistis bukan material. Ya kan semua mungkin ibu-ibu di mana aja maunya kalau mau melepas anaknya, entah itu laki entah itu cewek, pasti menginginkan yang terbaik. Ya. Anaknya harus bahagia, harus hidupnya mapan. Ya kalau dilamar sama orang yang nggak punya apa-apa, ya pasti kayak aduh gue lepas nggak ya anak gue ini. Ya. Di zaman sekarang tuh nggak ada makan cinta gitu loh, nggak ada gitu loh. Sebetulnya jujur aja waktu itu kalau yang lamar Benny, nggak perlu pakai duit, yang penting bisa buat tertawa orang rumah, dipuji. buat mainan, Bukan mantu. jadi gini kembali lagi, jadi sebetulnya wajar gitu, ya cuman ya karena memang jujur di situ kayak orang yang kamu tuh orang nggak punya gitu loh. Mampu dia dengan 150 bakar itu. Tapi nggak juga menyuruh harus kamu mengambil jalan pintas. Dengan kalau aku tahu dari awal kamu itu ngambil jalan pintas dengan mencari pesugihan, ya nggak bakalan anak aku restui. Tapi karena melihatnya ternyata si Ardit ini anak ini bisa berhasil juga ya, dengan dia jualan sate. Tapi kan si ibu nggak mikir sampai di situ gitu loh. Ya udah, kenapa kan apa salahnya kalau anak ini aku lepas gitu loh. Ya itu aja sebetulnya. Jadi di sini itu ada peran yang tengil, sebetulnya ada peran pesan juga kan gitu loh. Jadi bagi semua ibu semuanya pasti menginginkan anaknya yang terbaik. Itu pesannya. Kalau mau melepas untuk dipersunting. Iya, tepuk tangan dong untuk karena perannya krusial sekali. Karena Mas, miskin itu capek loh. Iya. Miskin itu susah loh. Susahnya sekarang. Saya sabar, Mami. Sabar. Tapi medianya yang keluar itu semua. Tapi emang kalau Dia nanti medianya nunung capek miskin. Tapi emang bener capek miskin. Miskin capek nggak? Capek. Aku tahu ini kan banyak. Siapa orang yang kepingin hidup miskin? Nggak ada. Orang pasti pinginnya hidup bahagia. Mania kan? Benar. Miskin jelek kayak. Gak usah angkat tangan. Ya no, sadar kamu juga jelek. Saya ompong ya Mi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Yuriko ya. Dari pasangannya kita pengen tahu Yuriko gimana setelah berproses panjang dengan jajaran cast yang ada di sini untuk film Pesugihan Sate Gagak. Yuriko. Sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yuriko Angelin di film Pesugihan Sate Gagak berperan sebagai Andini. Sebenarnya kisah cintanya nih unik ya, dia sama Mas Anto ini pacaran udah bertahun-tahun lama. Terus Mas Anto mau ngajak nikah tapi punya mami seperti Mami Nunung gitu kan. Sebenarnya aku Nila bisa relate gitu karena anak tunggal juga. Pasti orang tua aku tuh akan susah gitu untuk melepas aku, apalagi mau dinikahi oleh seseorang dan belum yakin kan ini mapan atau enggak nih gitu. Dan di sini tuh ditunjukin bahwa Mas Anto tuh emang berjuang dan Andini juga mensupport gitu, dan dia emang tipikal mereka pasangan yang suportif satu sama lain. Terus dia menghargai perjuangannya Mas Anto, dan Andini pun juga dia pengen membantu sebenarnya gitu. Tapi Mas Anto kan pengen membuktikan gue bisa nih gitu. Tapi ternyata yang dia lakukan adalah melakukan pesugihan gitu. Karena kan sebenarnya nggak masuk akal gitu, karena hanya dalam waktu yang singkat harus nyari ratusan juta. Sedangkan pekerjaan dia hanya juru masak warteg gitu. Itu kayak nggak make sense aja gitu, makanya dia bangun pesugihan. Tapi at the end of the story kita bisa melihat bahwa sebenarnya keserakahan itu adalah awal dari kehancuran. Iya. Itu ponakannya bapak ini.
Tapi gimana ya Riko acting dengan teman-teman dan ini kan komedi juga itu. Ya gimana ya Riko? Kak jujur ya, awalnya minder banget parah. Karena aku kan nggak pernah masuk ke lingkungan komedian ini kan. Terus semuanya pada lucu. Aku datang ke pas reading pertama, aduh gue nggak bisa ngelucu lagi. Gimana nih? Terus kalau misalnya aku lagi bercanda gitu, mereka ketawa, aku dalam hati kayak ini beneran lucu apa mereka kasihan? Iya, apa nggak enak aja gitu. Tapi alhamdulillah aku diterima dengan baik oleh para semua cast, kru, dan para tim semuanya. Jadi aku happy. Apalagi di lokasi syuting tuh bawaannya selalu happy karena ya lucu terus gitu. Apalagi yang bertiga ini nih gitu kan. Siapa paling lucu di antara bertiga ini? Kalau buat Yoriko. Yang bentuknya paling lucu sih Kak Benny. Iya. Bukan omongannya, bentuknya. Iya Ben, kalau dari sini lihat kamu pengen nyiram Ben. Jangan. Kan bisa tumbuhan. Iya. Kalau misalkan Yoriko bilang bentuknya itu kayak jajan pasar ya. Jatuhnya kayak jajan pasar ya. Lagi milih gitu ya. Kalau Bill Kemrisi sama Ardit gimana Yoriko? Untung kebetulan nih Kak, ini fun fact, aku Kak Yono sama Kak Ardit kita bertiga sama-sama orang Kalimantan. Oh iya. Gitu. Jadi bondingnya tuh cepet banget gitu. Oh iya, kok Kalimantan? Iya. Apa karena apa? Udah dilihatin. Tuh, awas dimarahin sama Mami. Jadi lebih nyaman dan cepat nyambungnya ya. Dan aku juga sama Kak Ardit kebetulan sebelumnya udah pernah kerja bareng gitu. Jadi pas disatuin di sini lagi kayak ya udah kayak ketemu kakak lagi gitu karena emang sama orang Kalimantan. Terus Kak Ardit kan juga lebih berpengalaman ya di kehidupan nyata tentang berproses. Maksudnya berproses dalam percintaan gitu. Jadi bangun retaknya rumah tangga. Gak ada retak-retaknya. Maksudnya pengalaman itu teman saya itu. Ini dulu berdua apoteker Pak di Kalimantan. Aku sama Yoriko. Ini rakyat tepuk tangan buat Yoriko sekali lagi teman-teman. Langsung Mas Sisi dan Dono untuk karakter ini. Lo nguliknya gimana dan mengeksplor karakter ini tuh gimana? Karena ini kan unik nih bentuknya si ritual-ritual dan lokasi perannya juga gimana? Assalamualaikum. Bismillah. Salah. Gak usah. Tiba-tiba mau sholat id. Bukan sholat id. Kiraat. Mengeksplor karakternya saat lo tahu oh lu sebagai abah ini nih. Abah, iya. Itu gimana mengeksplornya? Kalau dari awalnya kan agak lucu nih dukun tapi Gen Z. Iya. Biasanya dukun identik sama kalung bawah. Gen Z. Nggak, ini yang memang bisa di starter itu. Jackson itu. Listrik. Benar. Iya, benar. Maksudnya dukun tuh identik sama kalung bawang, sama tulang-tulang hewan gitu, yang serem-serem, jenggot panjang gitu, terus nggak berkerudung ya enggak ya? Enggak. Cuman di sini secara properti dia Vespa Meti. Ini kan lebih ke anak skena gitu. Gimana akhirnya saya lihat ada beberapa di YouTube ada juga yang segerombolan anak muda ke tempat-tempat angker. Nah, ada satu yang paling kuat tuh ternyata bisa juga dia menyelesaikan kesurupan nggak perlu teriak-teriak gitu-gitu. Ya udah saya coba cari comot-comot beberapa karakter respon emosi di sana gitu aja sih. Iya sih itu dia ngakor ini luar biasa. Intinya soalnya tadi dipesenin suruh ngomong gitu. Soal nanti lupa. Apa yang dipelajari dari karakternya Firza? Abah Budi ini emang karena orang pintar dia punya intuisi yang tajam gitu ya. Yes. Sehingga tanpa orang minta tolong pun dia tahu bahwa ini orang butuh pertolongan. Nah gitu. Intinya ya pesannya itu yang harus disampaikan di ini respon karena tadi udah di briefing. Sebanyak itu pasiennya Abah Budi. Itu selalu pelan-pelan. Saya jangan ketawa. Sebanyak itu pasiennya Abah Budi itu karena mereka memilih jalan instan. Sesuatu yang instan itu mendapatkan hasil cepat.
tapi berujung pada resiko. Yes. Sesuatu yang instan tidak pernah. Temen saya tiap hari makan mie instan, akhirnya meninggal ditabrak sedot WC. Gak ada urusannya. Mie instannya dia. Gak ada urusannya. Ya. Mohon maaf, soalnya mohon maaf. Goblok. Jadi sesuatu yang instan membuat manusia tidak belajar step by step, sehingga banyak jenjang yang di skip. Nah, saat dia sudah di atas, dia menjadi orang yang norak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Firza. Nggak usah salaman, nggak usah salaman. Tapi dari Firza ngomong kita tahu bahwa Mas Aura ini orang yang adil. Orang nggak sekolah pun dikasih kesempatan main film gitu, ya kan Mas? Saya sekolah Mas. Siapa? Aku nggak ngomongin kamu. Kesindir saya. Saya sekolah sampai SD. SMP kan kerja fotokopi. Dari sampai SD doang. Ini berasa banget serunya. Kita ke Benny dulu deh, Benny. Tepuk tangan dong buat Benny dong. Lo relatein dengan kehidupan lo atau gimana? Ben, beli rokok Ben. Ini baru mau ngomong. Tadi mau ngomong. Kayak nggak ada harganya. Diambil. Udah amat. Udah, satu jawaban beliin ya, satu jawabannya. Iya. Gimana kenapa kan lo juga pernah mengalami dalam in real life gitu ya, kepepet, jadi sehingga lo mendalami karakter ini jadi lebih mudah atau gimana Ben? Iya, kalau merasakan kesulitan pasti merasakan, terutama belum lucu loh. Ngomong aja, nggak usah ngelirin orang. Silakan Ben. Senang. Nggak ngeluarin anggota tubuh. Kan nggak apa-apa. Kita kan nggak lagi di dalam bis. Kita kan nggak lagi di dalam bis. Silakan. Jangan Mi. Saya dia ngomong. Jangan Mi. Ngomong. Mi. Oke, Ben, silakan Ben. Lu gimana menyerapnya in real life? Apa pernah ada keadaan kepepet juga sehingga Iya. bisa ngedalaminnya dengan lebih mudah gitu? Ya kalau kesulitan, kebetulan kita bertiga ini pernah ngalamin kesulitan. Bener beli rokok sih Ben. Lebih penting beli rokok. Iya. Kesulitan. Sama-sama mengalami kesulitan karena pendatang juga di Jakarta, jadi jalannya nggak langsung mulus. Dan kalau saya juga sempat kepikiran ini apakah banting setir atau apa gitu, karena kan dunia hiburan itu nggak semewah yang dilihat orang-orang kan. Ya. Jadi dari situ juga ada kesamaan dengan si Indra juga gitu. Dan di situ saya juga ngerasain bahwa dalam kesulitan itu memang yang paling penting itu malah bukan uang tapi orang-orang di sekeliling kita gitu. Kesulitan. Terlalu jauh. Udah berat loh. Jadi lu pernah Dipancing terus. Jadi lu in real life pernah mengalami dan hampir kayak udahlah gue kayaknya nggak bisa keep up dengan dunia showbiz ini gitu ya? Iya. Pokoknya kesulitannya kita relate. Makanya, tapi salah satu kesamaan adalah akhirnya saya bergantung pada saudara, pada keluarga, tapi selain itu juga pada sahabat. Ya. Karena sahabat itu adalah keluarga yang kita pilih. Itu Fir. Yes. Pesanan disampaikan. Gitu. Pak, saya ada isi kalimat bisa? Udah. Jangan pakai jalan pintas, kembali ke teman-teman, kembali ke keluarga. Mungkin kita nggak punya apa-apa dari harta benda, tapi teman dan keluarga dan sahabat itu adalah mungkin segalanya buat kita gitu. Siap. Terima kasih Benny, tepuk tangan buat Benny. Ben, semua teman-teman lu tadi kan cuma dibedak-bedak, kenapa kamu pakai shading sih? Ini udah keren-keren lo ini. Make upnya paling lama dari kemarin ini. Masih aja di Nginep. Oke, terima kasih Benny. Kita ke Yono Bakri, tepuk tangan buat yang lo perankan dengan sangat luar biasa ya. Komedinya dapat, drama juga luar biasa Yono. Silakan. Sebelumnya saya boleh mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di film ini. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman semua. Relate sekali sama saya sendiri karena sejujurnya saya tuh kan kerja dari SMA tuh udah kerja jaga warnet.
beli rokok nggak? Oke. Jaga warnet, terus lulus sekolah, sambil kuliah kerja. Nah selama kerja itu nyicil uang di bank buat renov rumah. Nah setelah selesai semua, baru saya bilang ke orang tua, ini udah selesai semua ya. Saya bantu orang tua, bantu keluarga. Boleh nggak kali ini saya melakukan sesuatu demi saya sendiri? Dan akhirnya saya merantau ke Jakarta untuk stand up dan akhirnya ada di posisi ini gitu. Alhamdulillah. Dan Renov rumah udah ya? apa? Itu rumah udah renov. Udah keren tapi masih jelek. Oh iya. Alhamdulillah lah kalau gitu. Iya. Berarti relate banget sama lo. Relate banget. Karena saya dapat peran ini dengan pesan yang gitu dalam gimana ya? Sejujurnya tidak menyangka kalau akan dibawa sedalam ini. Ya. Karena kita awalnya kan horor komedi, komedi horor gitu-gitu kan. Terus belum baca skripnya, tapi belum ada treatment dari sutradara, masih ya udah biasa gitu. Tapi ketika ada treatmentnya, dimasukin rasanya sama teman-teman, saya sih nggak ngerti rasa apa ya sejujurnya. Jadi dibantu Bang Isi dan Mas Dono juga, akhirnya oh begini ya rasanya ya. Sangat ingat sama ini si orang tua sih sebenarnya. Gue sedih. Dan Kalau hari ini apa kamu pengen ngomong apa kalau? Seandainya orang tua masih ada. Masih ada. Maksudnya masih ada di Samarinda. Siapa tahu? Atau lagi ke Jakarta. Di Jakarta ada. Tanpa sepengetahuan nih Bapak. Ini Kita akan lanjut ke Ardit. jadi tahu tuh. tapi bener ya, aku pengen juga di sini banyak teman-teman pasti penonton dan nanti yang menyaksikan ini yang sedang berjuang untuk orang tuanya juga. Betul. Apa yang lo pengen sampaikan buat mereka yang lagi berjuang untuk orang tuanya? Ini kan saya kan bareng orang tua dari yang sama-sama nggak punya apa-apa sampai sekarang saya udah ngasih bulanan ke Iya. orang tua kan. Mantap. Ternyata memang benar orang tua tuh kadang ke kita tuh minta hasil mama nih transfer mama transfer bapak gitu. Tapi ternyata di orang tua tuh nggak cuma minta hasil ya, yang penting prosesnya bener apa enggak. Yang penting tuh mau anaknya berjuang kerja keras dengan cara yang benar gitu. Hasilnya bagus tapi dengan cara yang nggak bagus juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Tepuk tangan dong. Yang nangis ya bapakmu ya. Bapak. Lain anaknya Pak. Terima kasih. Sekarang kita ke Adit Erwan. Dan juga banyak yang relate pasti dengan keadaan yang dialami oleh Anto di masyarakat. Silakan. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Terima kasih banyak. Saya sebenarnya director kan bertiga, Ya. saya sama 2 perintilan ini. Perintilan kayak tindiknya orang manten. Saya jadi sebagai sulap merah. Pertama kali saya full merah gitu ya. Ini memang ini merah, ini hijau, ini rasa lemon. Emang rasa aku nih. Rasa lemon. Kayak lampu merah Dit. Kalau Adit yang lewat merah, berhenti. Iya. Anggap ini alat. Hati-hati. Itu bahaya. Lewat aja Mas. Disuruh supaya tabrak. Terus. Terus nih, Tadi apa? Belum ada apa-apa. karakter Anto kan perjuangannya luar biasa dia meluluhkan hati. Sebelumnya tuh di sini kami bertiga mewakili mungkin permasalahan yang sering terjadi di masyarakat gitu ya. Mungkin harta tahta wanita. Saya ini masalahnya adalah wanitanya. Ya. Yono adalah tahtanya. Nah memang seperti itu masalah-masalah yang ada. Masalah terjadi di masyarakat. Iya. Ada satu lagi Mas, beternak mulai basuh. Kan harusnya. Ya, ini hartanya. Hartanya. Ya, jadi Ato ingin melamar, Yono ingin membuktikan ke orang tua, ini terjebak oleh pinjol. Iya. Jadi diharapkan kami bertiga mampu mewakili ke masyarakat mungkin yang merasakan kesulitan ekonomi, merasakan masalah yang juga dirasakan oleh kami, itu bisa tertarik untuk nonton gitu dan tahu kalau sebenarnya cara yang instan itu tidak baik. Yes. Gitu. Ada satu adegan intens bertiga tuh pada saat kalian. Ya itu gimana kan kalian in real life kan komedian juga kan. Gitu. Jadi pengen tahu gimana ngobrolnya Ardit ke Benny dan Yono untuk adegan tersebut. Gimana ya? Gimana tuh? Kalau kita karena ini kan ya kebanyakan bercanda, jadi kayak
saling ganggu gitulah. Nah di adegan itu kita kayak sepakat ini serius ya, ini one take, long take juga. Ya. Jadi jangan sampai ada yang mancing ketawa. Karena kita tuh gampang ketawanya bukan karena jokes, tapi karena ekspresi muka masing-masing. Kalau salah satu udah kebobolan ketawa udah kelar semua. Paling di situ doang sih. Biasanya kalau misalnya ada teman salah, itu kan kita happy ya. Jadi pada sutradara kita happy, kita ketawa gitu. Tapi mungkin di pas long take itu kita ngerasa bertanggung jawab karena ini nggak cuma melibatkan kita bertiga, ya teman-teman yang lain gitu, panjang, prosesnya panjang. Jadinya kita serius deh di sini gitu. Memang sepertinya ini kayak film komedi tapi garapnya serius banget gitu, totalitas. Yono tuh sampai ngurusin badan buat film ini. Sebelumnya 400 kilo. Pokoknya ini dikerjakan dengan totalitas gitu. Di saat adegan drama kita semuanya ayo kita drama itu udah bukan sebagai stand up comedian tapi sebagai aktor. Yes. Ada juga orang-orang yang berjuang untuk cintanya di luar sana yang relate sama karakter Anto. Ada yang lo mau sampaikan ya lewat teman-teman media nih? Gimana nih? Jadi kayak tahu banget ya. Ini ganteng doang Bang Jamal. Yang lagi Ceweknya nggak ada ya. memperjuangkan cintanya gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang memperjuangkan cintanya mungkin bisa diobrolin maharnya jadi 50 juta dengan 150 musim. Jadi sebisa mungkin ini jadi tontonan yang menghibur ya. Jadi masalah yang relate, tontonan yang lucu datang, seneng, pulang happy lah gitu. Jadi kayak tontonan yang menyenangkan. Amin. Tepuk tangan buat Ardi Terwanda. Sebelum ke